A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puji kepunyaan Allah, mudah-mudahan kita terus dapat istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Mari luruskan niat, bulatkan tekad, lipat gandakan semangat. Hanya kepada Allah kita meminta, memohon, menyembah. Termasuk juga kita terus berdoa agar Allah karuniai kita semua ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Teman-teman di TikTok dan di sosial media lainnya, selamat datang bagi yang baru hadir, Penajam Pasir, Taiwan, ataupun di manapun teman-teman sedang berada. Semoga yang dalam perjalanan dimudahkan, yang lagi berdagang Allah berkahi dagangannya, yang sedang mempersiapkan keluarganya untuk beraktivitas semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah, dan segala yang punya hajat Allah ijabah, yang sedang punya masalah persoalan Allah angkat soalan-soalan masalah-masalahnya, amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita mau tilawah dulu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Al-Baqarah ayat 133. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kan udah kemarin. Berarti sekarang Al-Baqarah 133. Bagi yang punya Al-Quran silakan dibuka, atau yang punya aplikasi di rumahnya Al-Quran dibuka Al-Qurannya 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
yus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah kamu hadir ketika Yakub didatangi tanda-tanda kematian, ketika kemudian berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Orang tua harus punya pertanyaan ini buat anak-anaknya, termasuk kita. Kalimatnya digarisbawahi, ma ta'buduna min ba'di. Kamu kalau ayah nanti wafat, kalian menyembah apa? Apa yang kalian sembah setelah ayahmu wafat, setelah ibumu wafat, setelah kami ini nggak ada? Kalian pada nyembah apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Ayah, kami nanti akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kami, Tuhannya orang tua kita, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilaha wahidah, Rabb yang satu, Esa, Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah termasuk hambanya Allah yang muslim, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang lalu. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, bagimu apa yang kamu akan usahakan. Kamu tidak akan dipintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita buka tafsirnya ayat 133 ketika ditanyai oleh Nabi Yakub, anak cucu keturunan Yakub, tentang ma ta'buduna min ba'di. Hal ini termasuk tabligh, apa yang harus orang tua sampaikan kepada anaknya tentang apa yang akan anak tersebut sembah sesudah orang tuanya wafat. Berarti ini bab apa? Aqidah. Siapapun hadirin, orang tua harus bertanya kepada anaknya, nak, sudah sholat belum? Nah, siapa yang kamu sembahkan? Itu sebenarnya artinya kalau hari ini kamu sudah sholat belum? Bagaimana hubunganmu dengan Allah, nak? Apakah hari ini tertunai kewajiban-kewajibanmu, nak? Orang tua juga bahkan nanti kalau kita jabarkan lebih luas, apa yang dinasihatkan sama anaknya pertama kali anaknya menikah dan dia dinasihati orang tuanya. Apakah orang tua menasihati kepada anaknya, nak, nanti kalau kamu sudah menikah, punya rezeki, cepat beli tanah, cepat bangun rumah? Atau orang tuanya menasihati kepada anaknya, nak, setelah kamu nikah, jika kamu punya rezeki, cepat daftar haji, cepat berangkat umroh? Ini beda loh hadirin. Allah mendapati hambanya mati, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya tanah, belum punya sawah, belum punya ladang. Allah nggak marah. Tapi Allah marah kalau hambanya mati sedangkan dia diberi kemampuan untuk haji, diberi kemampuan untuk berumrah, tapi justru hambanya ini malah tidak haji, tidak umrah, malah mendahulukan kepentingan dunianya. Allah marah di situ. Karena berarti orang tuanya dan dia ini, hambanya yang satu ini sampai mati, dia mampu, dia banyak hartanya, tapi nggak mau haji, nggak mau berumrah, berarti nggak betul-betul tahu apa yang mesti diprioritaskan dalam hidupnya. Faktornya dua, satu, orang tuanya nggak mendidiknya, dua, dia nggak mau mencari tahu ilmu yang sebenarnya. Makanya kalimatnya Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di, sesudah aku wafat kalian menyembah apa? Kalian memprioritaskan apa? Kalian mendahulukan apa? Kalian mengutamakan apa? Apa yang kalian jadikan sesembahan sesudahku? Jangan-jangan selama ini kita salah menyembah. Yang disembah adalah handphonenya ketika azan kumandang tak bergeming. Yang disembah adalah televisinya. Yang disembah adalah
jabatannya, yang disembah adalah ilmunya, yang disembah adalah beragam macam sesembahan-sesembahan selain Allah, min dunillah. Makanya Allah pernah berfirman, nanti kita ketemu di ayat 165. Ada orang-orang yang mencintai selain Allah, kecintaannya itu sama dengan Allah. Arbaban min dunillah. Dia jadikan ada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan dia mencintai mereka seperti mereka mencintai Allah. Na'udzubillah. Orang tua wajib menanamkan tauhid sama anaknya. Nggak cuma sekedar yang penting aku cari nafkah, ini nafkah untukmu ya nak, itu penting, itu wajib, betul. Tapi nggak cuma itu. Kita sebagai orang tua juga harus membersamai mereka dalam kebaikan-kebaikan, mendidik tauhidnya mereka, mengenalkan mereka kepada Allahnya, mengenalkan mereka kepada teladan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Ya'qub mendidik itu kepada putra-putri beliau. Walaupun kita tahu nanti ada dengki di antara saudara-saudaranya Yusuf, anak-anaknya Nabi Ya'qub, tapi itulah hidup. Tugas orang tua membimbing, mengarahkan, menasihati, membersamai. Adapun anaknya nanti ada yang belak-belok, setelah orang tua mengingkari kebelokan anaknya, mengingkari maksiat yang dilakukan anaknya, salah jalan anaknya, terus orang tua nggak pernah bosan menasihati anak-anaknya. Setiap nasihat kebaikan akan berbuah kebaikan, kalau tidak di dunia sampai akhirat. Ma ta'buduna min ba'di. Tulis di kolom komentar ya teman-teman, apa yang kalian sembah sesudah orang tuamu wafat. Anak kita nih nyembah apa sesudah kita meninggal besok? Anak kita nih gimana sholatnya, gimana tauhidnya, gimana ibadahnya? Udah diajarin belum sama orang tuanya? Ditanya nggak? Iya ditanya. Nah nanti anak-anaknya menjawab. Dengan jawaban apa anak-anak kita menjawab kelak? Anak-anak kita menjawab dengan jawaban kurang lebih, wahai ayah kami akan menyembah Rabbmu, Rabbku, dan Tuhannya orang tua kita, yakni Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahidah, maksudnya Allah. Wa nahnu, dan adalah kami, lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah termasuk orang-orang muslim. Jadi anak-anak kita tuh bangga dengan kemuslimannya. Mereka mendapati muslim ini adalah the way of life. Itu yang dikatakan oleh para ulama tentang ayat ini. Ilaha wahid, maksudnya yaitu Rabb yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami mengesakan dalam beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa nahnu lahu muslimun, maknanya adalah dan kami betul-betul berserah diri, taat, patuh serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan yang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Islam adalah agama seluruh para nabi. Walaupun syariat-syariatnya berbeda-beda, maksudnya berbeda adalah dari masa ke masa berbeda-beda, metode-metodenya atau manhajnya berlainan, tapi mereka menyeru kepada Rabb yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Kami tidak pernah mengutus seorang rasul kepadamu, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya tidak Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka sembahlah Allah. Jadi nabi dan rasul, risalah yang mereka bawa dari dulu itu adalah la ilaha illallah, risalah yang sama. Cuman metodenya beda. Ada metodenya Musa dengan kaumnya, metodenya Nabi Isa dengan kaumnya, Ibrahim dengan kaumnya, dan yang lainnya. Ayat berikutnya hadirin, ayat 134. Tilka ummatun qad khalat. Nah, ini sering diutarakan oleh para ulama tentang tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang telah berlalu.
Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, bagimu apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kerjakan. Maksudnya adalah sesungguhnya pengakuan kalian sebagai anak cucu keturunan umat terdahulu, yaitu para nabi dan para rasul, orang-orang salih, tidak mendatangkan manfaat bagi kalian jika kalian tidak melakukan kebaikan. Halaman 475. Coba digarisbawahi kalimat ini. Sesungguhnya pengakuan kalian sebagai anak cucu keturunan umat-umat terdahulu, yaitu dari para nabi dan dari para rasul serta orang-orang salih terdahulu, seperti yang kalian sebut tadi, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Itu tidak memberi manfaat bagi kalian jika kalian tidak melakukan kebaikan, beramal saleh. Makanya Rasulullah pernah bersabda, hadis masyhur riwayat Imam Muslim, siapa yang buruk amalannya, nasabnya tidak dapat menolong dirinya. Siapa yang buruk amalannya, nasabnya tidak bisa menolong dirinya. Buktinya di ayat ini ditegaskan, hadirin, sesungguhnya pengakuan kalian bahwa kalian adalah keturunan dari orang salih, bahkan kalian keturunan nabi dan rasul, tidak akan memberi manfaat jika kalian enggan beramal salih. Orang tua kita salih, iya, itu orang tua kita. Kita menghormati beliau sebagai orang yang salih. Tapi apakah kitanya menurunkan kesalihan beliau? Kakek kita ulama, ya, kakek kita ulama. Tapi apakah kita cucunya mau melanjutkan kesalihan, keilmuan daripada apa beliau dulu pernah punya perjuangan? Cicit kita dulu, mbah buyut kita yang punya A, yang punya B, yang punya C, yang punya masjid A, masjid B, masjid C, yang punya ini dan itu. Iya, mbah buyut kita. Apakah kita cicitnya mau meneruskan kesalihan mbah buyut kita? Kata Imam Ibnu Katsir, tidaklah memberi manfaat pengakuanmu bahwa kamu keturunan nabi, keturunan rasul, keturunan daripada orang-orang salih jika engkau enggan beramal salih. Kata Rasulullah SAW, siapa yang buruk amalnya, nasabnya tidak dapat menolong dirinya. Terus kalimatnya apa? Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka dapat apa yang mereka lakukan, dan kamu akan dapat apa yang kamu lakukan. Mbah-mbah kita, beliau sudah dapat apa yang beliau amalkan. Orang tua kita, kiai, ulama, ajengan, tokoh masyarakat, ustadz, guru, syekh, orang tua kita sudah dapat pahala atas apa yang beliau kerjakan. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka ya pahala mereka atas apa yang mereka kerjakan. Bagimu, kamu harus mengkhawatirkan dirimu karena kamu akan dipintai pertanggungjawaban tentang apa yang kamu kerjakan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian amal-amal kalian. Maka kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, laisal fata ay yaqulu hadza aba au hadza abi. Bukan anak muda yang sering mengatakan ini bapak saya dulu begini, nih kakek saya nih begini. Bukan. Walakinnal fata may yaqulu ha ana dza. Akan tetapi anak-anak muda adalah mereka yang mengucapkan ini diri saya. Dia kalau bicara nggak bawa nasab. Nih bapak saya, nih kakek saya, nih dulu nih kasepuhan saya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak muda yang dia bicara ini saya, ini saya. Dia nggak bawa soalan bapaknya, kakeknya, mbah buyutnya, nggak. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka udah dapat pahala mereka.
kita akan sibuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Maka anak-anak muda adalah apa yang mereka bicarakan tentang diri mereka, karya mereka, ilmu mereka, konten mereka, hidup mereka yang sedang mereka perjuangkan, struggle di atasnya, ilmu yang diamalkan oleh mereka, amalan-amalan saleh yang mereka pendar luaskan. Anak-anak muda bicara itu. Maka muda tua itu bukan soal umur, mohon maaf. Hadirin mungkin rambutnya putih, hadirin mungkin merasa umurnya 60, tapi ini yang membedakan hadirin muda atau hadirin sejatinya tua. Walaupun usianya muda, walaupun 17. Anak 17 bisa menjadi tua. Setua kalau dia terus-terus membicarakan masa lalu. Dan bahkan hadirin yang umurnya 60 bisa selalu punya semangat muda kalau hadirin selalu membicarakan masa depan dengan amal solihnya di masa yang akan datang. Maka mau tahu nggak bedain mana yang tua mana yang muda? Coba lihat apa yang dibicarakan. Kalau dia selalu bilang dulu, orang tua tuh walaupun umurnya 17 tahun. Tapi kalau orang 60 tahun tapi bicaranya kita nanti besok harus begini, beramal solehnya harus begini, nanti kita masa depannya bakal begini, nanti akan begini, rencana-rencana kita begini, semoga Allah meridhoi. Kalau walaupun usia 60 tapi yang dibicarakan masa depan, beramal salih, semangat, fastabiqul khairat, beliau muda walaupun di badan yang berumur 60 tahun. Makanya sahabat-sahabat TikTok, YouTube, Instagram di rumah, kalau kita terus bicarakan tentang masa depan, beramal salih, insya Allah kita muda. Kita muda insya Allah, karena kita bicarain amal salih. Maka terus-teruslah jamaah, ayo bangkitkan semangat muda dengan berbanyak-banyaklah mengucapkan yang baik, beramal salih, mengutarakan yang baik, merencanakan yang baik, melakukan yang terbaik di hari ini, esok hingga kita wafat nanti. Tilka ummatun qad khalat, karena ya udah, itu udah berlalu. Umat yang terdahulu sudah akan dapat balasan apa yang mereka kerjakan. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Walakum ma kasabtum, bagi kamu apa yang kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan dipintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Kita nggak dimintai pertanggungjawaban kan? La taziru waziratu wizra ukhra, kamu tidak akan memikul beban dari apa yang orang lain kerjakan. Kita dipintai pertanggungjawaban orang tua kita? Enggak. Kita akan dipintai pertanggungjawaban tentang kakek nenek kita? Enggak. Allah berfirman, la tus'aluna amma kanu ya'malun, kamu tidak akan dipintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka telah kerjakan. Bagi mereka, ya pahala mereka. Maka kita harus khawatir sama diri sendiri, khawatir jamaah tentang apa amal yang akan kita punyai nanti saat kita berjumpa dengan Allah. Kita harus khawatir dengan itu semua. Jangan-jangan kita rugi, jangan-jangan kita minus, jangan-jangan dosanya lebih banyak daripada pahala yang dilakukan. Jangan-jangan selama ini kita hanya berbangga soalan keturunan, tapi kita enggan beramal. Bagus kok jamaah, kita keturunan daripada orang saleh, bagus. Tapi jangan lupa, kalau tahu kakek, nenek, buyut, orang tua kita terdahulu, nenek moyang kita adalah nenek moyang daripada orang-orang saleh, maka ayo lanjutkan kesalihan mereka. Jangan hanya sekedar berbangga dengan keturunan, tapi dianya sendiri enggan beramal salih. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang buruk amalannya, nasabnya tidak akan dapat menolong dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, jangan sampai buruk amalan kita, gak bisa nolong nasab kita nanti. Semangat beramal salih, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil
mutanafisun, untuk dapat surga berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat. Kita ini keturunan orang-orang mulia. Kita ini keturunan Nabi kan, Nabi Adam alaihi salam. Adam orang mulia, ia akan kembali ke surganya Allah azza wa jalla. Walaupun ia sempat dikeluarkan, tapi itulah kampung halaman kita. Kampung halaman kita surganya Allah. Nanti insya Allah kita akan balik kampung ke surganya Allah kalau Allah mengizinkan. Tapi kan prosesnya harus dijalani, beramal soleh dulu di sini. Walal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal, akhirat lebih jauh indahnya daripada yang di permulaan. Kalau tentang memiliki dunia aja kita, udah begitu senangnya, begitu bahagianya, apalagi kalau nanti kita pulang ke kampung halaman negeri akhirat. Mari bersiap, jangan sampai lalai. Kembali lagi ke statementnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya pengakuan kalian bahwasanya kalian adalah anak keturunan dari orang-orang yang salih, para nabi dan para rasul, tidak akan memberi manfaat jika kalian tidak beramal salih. Halaman 475 dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Jangan berbangga siapa orang tua kita. Jangan berbangga kita nih anaknya siapa, kita nih cucunya siapa, enggak. Tapi kita harus banyak-banyak beramal salih. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, anak muda bukan apa yang mereka katakan tentang bapak-bapak mereka, tapi anak muda adalah apa yang mereka katakan tentang diri mereka. Ayo beramal sebelum saatnya nanti kita berpulang. Penuhi amal-amal salih mumpung masih hidup. Semoga Allah berkahi setiap apa yang kita lakukan. Man abta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Nah, ini yang tadi saya utarakan. Ini riwayat Imam Muslim, hadirin. Riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2699. Oh, ternyata ada di sini. Tadi saya utarakan riwayat Muslim ternyata ada di sini. Man abta'a bihi amalu lam yushri' bihi nasabuh. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang buruk amalannya, maka nasabnya tidak dapat menolong dirinya. Siapapun, walaupun nasabnya bagus, tapi kalau dia buruk amalannya, lam yusri' bihi nasabuh, nasabnya tidak dapat mengunggulinya, nasabnya nggak bisa nolong dirinya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim seperti yang tadi kami utarakan di awal. Kita lanjut ke ayat 135. Teman-teman di TikTok dan sosial media lainnya, silakan dibuka ayat 135. Kita tilawah 2 ayat lagi kalau memungkinkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Musa wa Isa penganut agama Yahud atau Nasara, niscaya engkau mendapat petunjuk. Kata mereka, tidak, melainkan kami mengikuti agama ayah kami Ibrahim Hanifan, dan beliau adalah orang yang lurus. Ajaran yang beliau bawa juga ajaran yang lurus. Dan ia Ibrahim bukanlah golongan orang-orang musyrik. Ibrahim bukan musyrik. Ibrahim musliman hanifan, muslim yang lurus. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa petunjuk Rasulullah SAW pernah menyampaikan beberapa pesan, bahwa petunjuk itu juga menjadi pegangan kami, kata Rasulullah SAW, sebelum Rasul SAW mendapatkan wahyu. Ayat ini menjadi dalil. Pertanyaan, apa agama Rasulullah sebelum Allah menjadikan beliau sebagai Nabi dan Rasul? Maka beliau mengikuti millata Ibrahim Hanifa, mengikuti ajaran agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Terjawab sebagaimana ada di halaman 476 paragraf yang kedua, bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah SAW telah pernah bersabda, agama Ibrahim, millata Ibrahim Hanifa, itu apa yang kami pegang sebelum nanti Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur berapa? 40 tahun. Orang-orang Nasara mengatakan hal yang sama kepada beliau, maka Allah menurunkan firman-Nya, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Kamu jadi Yahud atau Nasara deh, nanti kamu dapat petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Tapi terus kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, ikutilah millahnya Ibrahim hanifa. Terus wa ma kanu minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Artinya Ibrahim tidak seperti yang mereka sangkakan. Ibrahim millah Ibrahim hanif, ajaran Ibrahim lurus, agama Ibrahim lurus, bukan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mana hanif di sini Al-Imam Mujahid mengatakan hanif di sini bermakna mengikuti jalan yang lurus. Sedangkan Abu Kilabah mengatakan Al-Hanif adalah orang-orang yang beriman kepada seluruh Rasul dari pertama sampai Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti agama yang lurus. Millata Ibrahim Hanifa. Katakanlah ayat 136, ayat Al-Baqarah 136. Katakanlah wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu mereka, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Allah yang memberikan kepada mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah. Wa nahnu lahu muslimun. Diulangin lagi. Hadirin, kenapa pengulangan wa nahnu lahu muslimun diulang beberapa kali di dalam suratul Baqarah? Bahwa siapapun yang mengaku muslim, ia harus bangga dengan kemuslimannya. Proud to be a Muslim. I'm Muslim. Saya Muslim.
Dia harus bangga dengan kemuslimannya. Karena sekali lagi, muslim itu adalah the way of life. Muslim itu cara kita hidup, bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Muslim. Dan muslim juga bermakna hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membimbing hamba-hambanya untuk beriman. Allah yang mengarahkan hamba-hambanya untuk beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi-Nabi mereka. Terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, dan mengimani apa yang juga diturunkan dari Allah kepada para Nabi terdahulu secara keseluruhan. Jadi kita ya beriman kepada semuanya. Kita beriman kepada Nabi Musa, iya, tapi tidak sebagai Tuhan, tapi kita beriman bahwa Musa adalah Rasul. Kita beriman kepada Isa, iya beriman, tapi tidak sebagai Tuhan, tapi kita mengimani Isa hanyalah seorang Rasul, utusan Allah, Nabi dan utusan Allah. Seperti itu Islam memandang. Jadi kita beriman kepada Isa, beriman bahwa beliau adalah Rasul. Beriman kepada Musa, beriman beliau adalah Rasul, Nabi dan Rasul utusan Allah. Penutup daripada para Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Jangan kamu membenarkan perkataan ahlul kitab, dan enggak pula juga kamu sibuk-sibuk mendustakan mereka, tapi cukup katakan amanna billah wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan dan menganjurkan kita untuk enggak debat sama mereka. Jadi kalau mereka bilang ini yang paling benar, udah, jangan debat sama mereka. Kecuali kalau mereka mau mencari kebenaran, sampaikan, lalu kemudian apa yang mereka akan lakukan. Kalau mereka terima, ayo. Kalau mereka malah mendebat, hindari. Makanya Rasulullah pernah bersabda, riwayat Abu Dawud, riwayat yang lain-lainnya, kata Rasulullah SAW, Allah menjamin istana di tepian syurga. Allah jamin akan memberikan istana di pinggir-pinggir syurga. Buat siapa? Buat mereka yang mampu menahan dirinya dari berdebat kusir walaupun dia benar. Kita benar, tapi kita menahan diri dari berdebat, dapat istana di tepian syurga. Ya Allah, tinggalin perdebatan. Kalau ada komen-komen yang gak baik, tinggalin, diemin aja. Kalau ada komen yang gak baik, astagfirullah, udah, diemin aja, ganti dengan komen-komen yang baik. Gak usah dihiraukan yang demikian hadirin. Biasa aja. Itu kan yang Nabi ajarkan, la tusaddiquna ahlal kitab. Jangan sekali-kali kamu membenarkan perkataan-perkataan ahlul kitab. Wala tukadzibuhum. Udah, gak usah sibuk mendustakan mereka dalam arti mendebat mereka dan segala bentuk macam-macamnya yang membuat kalian kurang produktif. Akhirnya jatuh pada perdebatan kusir. Walakin, akan tetapi, qulu amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ilaina. Tetapi cukup katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, yakni dari rasul-rasul, dari kitab Al-Quran yang jadi pedoman, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang beriman. Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, pada rakaat pertama beliau sering membaca amanna billah wa ma unzila ilaina, Al-Baqarah ayat 136, dan pada rakaat kedua beliau membaca Ali Imran ayat 52. Dan ini menjadi ayat favorit Rasulullah kalau sholat sunnah fajr. Jadi kalau Rasulullah sholat sunnah fajar, bacaannya ringan, satu ayat Al-Baqarah 136, rakaat kedua Ali Imran ayat 52. Dan itu yang Rasulullah baca kalau sholat sunnah fajar.
yang kata Rasulullah, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi mau tahu siapa yang paling kaya? Itu yang tadi salat sunnah qabliyah fajar, Masya Allah. Al-Imam Qatadah, Abu Aliyah mengatakan Al-Asbat adalah anak-anaknya Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang, masing-masing dari mereka melahirkan satu umat yang dinamakan Al-Asbat. Ini juga menjadi dalil bahwa Asbat itu juga bisa disebut adalah suku-suku dari Bani Israel yang Allah wahyukan, turunkan kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul dari kalangan mereka agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Lalu Al-Imam Qurtubi mengatakan As-Sibt atau Al-Asbat mengatakan jamaah, sedangkan Al-Qabilah yang kembali kepada asal yang satu. Sulaiman bin Habib mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengimani juga kepada Taurat, beriman juga kepada Injil, beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, dan ingat closingnya kita harus beriman kepada penutup dari para nabi, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan risalah petunjuk yang kita pakai adalah risalahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita amalkan isi daripada Al-Quran. Halaman 476. Begitu hadirin. Jadi ayat ini adalah ayat tentang mengingatkan kita untuk ayo beriman kepada Allah, beriman juga kepada Rasulullah, juga bahkan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum baginda Rasulullah SAW tanpa terkecuali. Tapi kita tidak mengamalkan syariat yang beliau bawa, karena syariat ini telah disempurnakan dengan Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Seperti itu hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus punya ikrar yang jelas, wa nahnu lahu muslimun. Bangga jadi muslim, bangga sholat. Mohon maaf, bukan bangga sholat, maksudnya dia harus senang dengan, karena dia bangga jadi seorang muslim, senang. Ini berbangga dirinya bukan ujub ya, beda lagi nih. Wa nahnu lahu muslimun itu statement, I'm Muslim. Nahnu, kami Muslim. Dia harus proud to be a Muslim, tidak dengan menyembunyikan keislamannya atau dengan kalimat maaf ini privasi ya. Oh bukan. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab tuh nggak pernah bilang, Umar agamamu apa? Oh maaf privasi ya. Enggak. Sayyidina Umar ketika masuk Islam ngaji beberapa saat dengan Nabi di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Lantas Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil, bukankah kita ini benar dan mereka di atas kebatilan? Rasul jawab apa? Naam, ya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa kita nggak terang-terangan aja ya Rasulullah? Waktu itu belum turun wahyu untuk dakwah terang-terangan, tapi karena Umar turun wahyu dakwah terang-terangan. Luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu baru masuk Islam, keliling-keliling Ka'bah. Quraisy kumpul, Quraisy kumpul. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Umar murtad, takut? Enggak sama sekali. Mentalnya down, anti down mentalnya Umar. Mentalnya mental baja, mentalnya mental pemberani. Enggak takut sedikit pun oleh siapa-siapa yang menentangnya. Datang Sayyidina Umar bin Khattab ke rumah sahabat dekatnya, namanya Umar juga, Umar bin Amr bin Hisham. Tapi Rasul menyebut Abu Jahal. Namanya Umar, Umar bin Amr bin Hisham. Rasul menyebutnya Abu Jahal. Datang ke rumahnya Abu Jahal, tok tok tok. Dibukain sama Abu Jahal. Diucapkan, kamu tahu nggak info terbaru? Apa wahai saudaraku Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal mendengar Umar mengikrarkan 2 kalimat syahadat di depan mata kepalanya sendiri. Yang dilakukan Abu Jahal langsung seketika membanting pintunya dan dia mengucap tabban laka ya Umar. Dia marah terus kemudian, mati kau wahai Umar, dibanting pintunya. Apakah Umar takut kehilangan teman dekatnya, teman akrabnya yang namanya Umar bin Amr bin Hisham atau Abu Jahal? Sekalipun tidak.
nggak ada takut-takutnya. Lalu Umar keliling-keliling Ka'bah sampai orang mengeroyoknya, berantem dia sampai pagi, dari pagi sampai sore. Jelang sore terus kemudian Umar besoknya mandi, siap-siap keliling Ka'bah lagi, syahadat lagi. Orang mengeroyok 3 hari berturut-turut, kelahi aja hari keempat nggak ada yang berani nyoel Umar. Mentalnya kaum muslimin, mentalnya Sayyidina Umar bin Khattab harus bangga dengan Islamnya. Proud to be a Muslim. Islam cara hidup saya, Islam ini adalah way of life saya, Islam ini cara saya berpikir, Islam cara saya mengenakan pakaian seperti apa, cara saya tampil di publik seperti apa, cara saya mengatur bagaimana keuangan saya seperti apa, Islam atur. Bahkan mohon maaf, bersih diri setelah buang hajat air kecil atau air besar aja, Islam mengatur caranya. Islam diatur caranya. Itu bersih diri jamaah. Dari setelah buang hajat diatur. Apalagi yang lebih daripada itu? Masuk kamar mandi kaki mana diatur nggak? Diatur. Apalagi yang lebih daripada itu? Diatur semuanya. Maka Islam is the way of life. Ini jalan hidup kita. Kita ingin hidup di atasnya, berjuang di atasnya, dan semoga besok kita mati dalam keadaan Islam, sebagaimana Allah berfirman, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan mati kecuali sebagai muslim. Akan ada aja, terutama hadirin yang senja usianya, akan ada aja godaan-godaan yang membuat hadirin tergelincir, lebih-lebih jelang-jelang usia senjanya, berobat ke dukun lah, paranormal lah, atau berobat ke tempat-tempat kemusyrikan yang membuat gugur syahadat kita. Seperti yang kemarin kita ketahui, pembatal-pembatal keislaman ada 10. Maka dari sekarang azamkan kepada Allah, ya Allah, kalaupun nanti hamba usia senja dan hamba sakit, kalaupun harus Engkau izinkan hamba mati, maka permudahlah wafatnya hamba ya Allah. Jangan sampai tergelincir ke jurang kemusyrikan, berobat kepada kesyirikan, kepada pelaku kemusyrikan. Jangan hadirin, rentan, soalnya usia senja rentan. Kadang pengen sembuh malah berobat kepada pihak yang melakukan kemusyrikan, na'udzubillah. Semoga kita istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semangat jamaah yang dirahmati Allah. Allah sebaik-baik pemberi balasan, Allah sebaik-baik penurunkan kebaikan, Allah sebaik-baik yang memberi segala kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah juga yang menghadirkan keistiqomahan pada kita sampai kita wafat husnul khatimah. Keluarga jamaah mudah-mudahan semakin sakinah, mawaddah warahmah, rezekinya berkah berlimpah, anak cucu keturunan kita semua semakin saleh salihah. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah berkenan membersamai. Bila mana ada di antara sahabat TikTok dan sosial media yang lain, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan bisa tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Dan kalau ada di antara jamaah hari Senin besok ini senggang, waktu luang, ada waktu kesempatan untuk bisa melihat amal jariyahnya, silakan ditengok amal jariyahnya di Wonolelo Wonosobo. Insya Allah nanti kita akan pelan-pelan belajar bersama di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo. Barakallahu fikum, sehat lancar berkah selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.